Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senin yang ketemu lagi samiku di Silampari Sepekan. Minggu 24 September 2023. Banyak berita-berita padat nak kami injuk ke sampai pemirsa selama satu minggu, Kak. Bersama aku mengedit kala Silampari Sepekan. Selengkap apa? Hujan deras ternyata tidak cuma jadi penyebab kebanjiran, tapi bisa juga disebabkan oleh saluran air irigasi yang meluap karena terlalu dangkal. Cak yang dikuleke oleh Kartini, salah sikok warga Kecamatan Tugumulyo ngeluh kebanjiran akibat luapan air got di depan rumahnya. Berawal dari hujan turun setelah melewati musim kemarau, tepat Rabu 20 September 2023, beberapa titik jalan di Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas mengalami kebanjiran. Tak hanya hujan yang menjadi faktor, hal ini diduga karena luapan dari saluran irigasi yang tidak dapat lagi menampung banyaknya air karena terlalu dangkal. Seperti yang dikeluhkan oleh Kartini, salah satu warga Kecamatan Tugumulyo yang terkena bencana banjir. Air yang meluap dari got depan rumahnya mengalir sampai ke jalan lintas, bahkan ikut masuk ke dalam rumahnya. Salah satu warga Tugumulyo Kartini menceritakan, kalau air got mulai naik, rumah ikut kebanjiran. Pada saat hujan deras pun juga kebanjiran. Ketika tetangga di atas rumahnya menghidupkan keran, air got banjir, akhirnya air juga ikut masuk ke dalam rumah. Kami selalu kebanjiran. Hal ini karena saluran got yang tidak pernah digali hingga membuat got menjadi dangkal dan akhirnya tidak dapat menampung jumlah air yang terlalu banyak. Selama 3 kali pengeringan saya di sini, got ini belum pernah digali lagi. Banjir, seringnya banjir, banjiran. Kalau hujan sehari, kalau hujan deras ya banjir. Kadang mau buka banyu dari pojok tuh seringnya banjir, melok banjir kami ini. Selalu kebanjiran karena tuh sudah kami pagar-pagar cak Indo masih baik masuk karena seringnya nggak pernah dikeruk. Nah, terlalu cetek lah, berapa kali kering. Lah 3 kali kering aku di sini, selama aku di sini belum pernah dikeruk ini. Jadi kembali dirinya mengatakan, banjir ini tidak hanya dari air hujan, tetapi dari got yang terlalu dangkal dan tidak pernah digali. Bangunan terlalu banyak dan selama aku di sini got ini tidak pernah digali lagi. Harapan kedepannya terhadap pemerintah ada tanggapan dengan kondisi ini, terlebih anak-anak yang suka bermain air akibat banjir bisa menyebabkan anak mudah sakit. Ini banjirnya bukan karena hujan tapi juga karena dari sering kecetean. Sering itu tidak pernah dikeruk, tidak pernah. Bangunan terlalu banyak, jembatan banyak kan. Nah, nggak pernah dikeruknya. Selama aku di sini lu pernah dikeruk. harap Pengen pemerintah ini harus ngerti lah. Nah, posisinya aku ini anak-anak kecil ini kalau banjir seneng kocek dia nih kocek. Akhirnya masuk angin, akhirnya sakit. Ayu Fitriani, Silampari TV melaporkan. Kabut asap yang muncul menyelimuti wilayah kota Lubuk Linggau. Hal ini disebabkan masih adanya kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah di Sumatera Selatan. Adanya kabut asap ini tentu tidak cuma mengganggu kesehatan, tapi juga ngambat aktivitas usaha warga. Perubahan cuaca saat musim kemarau banyak terjadi kebakaran hutan dan lahan yang kering. Hal itu memicu munculnya kabut asap yang menyelimuti di berbagai wilayah, khususnya di kota Lubuk Linggau. Kabut asap yang muncul lantaran tak hanya mengganggu kesehatan, tetapi juga dapat mempengaruhi aktivitas usaha, seperti yang dialami oleh pedagang es Bapak Amro yang berlokasi di sisi Jalan Yosudarso, kota Lubuk Linggau. Dagangannya mengalami penurunan semenjak kabut asap ini muncul. Pedagang es Amro mengatakan, adanya kabut asap ini sedikit menghambat penjualan. Meskipun cuaca panas, tetapi jika tidak ada asap atau debu, jualan bisa cukup lancar. Adanya asap ini cukup mengganggu, apalagi ini jualan makanan. Agak terhambat di masalah asap ini. Ya, kalau cuacanya agak panas tapi asap nggak ganggu debu, jadi itu agak lancar lah. Ya. sedikit mengganggu Pak. Iya, mengganggu lah Iya. Mengganggu masalah ini barang makan ya. Lagi uang kan anak beli ada debu asap segala macam, tapi itu tanggapan uangnya. Kembali dirinya menyampaikan,
Semenjak adanya kabut asap ini, hasil pendapatan jualan menjadi menurun. Sebelum ada kabut asap ini, penjualan masih normal, tetapi sekarang ini mengalami penurunan dan pelanggan pun berkurang. Belum ada yang asap ini jauh menurun hasilnya, iya benar. Kalau dulu kan kalau normal, kalau nggak ada asap ini, ada debu, itu normal Pak, ini Mbak. Jadi sekarang kena ya, kalau ini asap ini pelanggan ini agak kurang. Nah itu jauh nih menurun. Ayu Fitriani, Silampari TV melaporkan. Musim kemarau ini turut mempengaruhi harga getah pohon karet, termasuk di wilayah Cereme, Kota Lubuk Linggau. Penyadap karet Boni mengeluh ke 2 hari cuma dapat duit Rp180.000. Itu pun dibagi hasil oleh pemilik kebun. Kalangan petani di wilayah Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan mengeluh harga yang murah serta produksi letek hasil sadapan yang sangat sedikit lantaran musim kemarau. Salah satu petani karet yang ada di Kota Lubuk Linggau yaitu Boni menyampaikan harga karet saat ini sangat murah tak sebanding dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok saat ini. Untuk harga karet jika harian cuma Rp7.500 per kilogramnya, untuk harga ini dikategorikan turun, biasanya bisa mencapai hingga Rp10.000 per kilogramnya. Kalau harian cuma 7,5. 7,5. Ya. Kalau bulanan? Kalau balik dengan bos 63. Oh 63 ya. 63 itu maksudnya sekilonya 63 ya. Iya. Itu kita nurun atau naik Pak saat ini Pak? Nurun. Nurun ya. Iya. Biasanya berapa Pak? Biasanya Kembali dirinya menyampaikan, sekarang ini harga getah karet yang murah cukup sulit mencari pekerja untuk menyadap karet. Rata-rata pekerja beralih profesi ke tukang bangunan. Harapannya harga getah karet segera naik. Kaget turun nih Pak. sekarang nih datik lagi wong motong ini kan. Masalahnya inilah karet murah. Males Pak ya motong Pak Iya, ya. Jadi lari ke bangunan kalau wong. Jadi harapan Bapak tuh Pak, harapan. Iva Walbarodi, Silampari TV melaporkan. Kegiatan penyaluran bansos berupa beras bulog 10 kg pas tahap kedua dilakukan di halaman kantor camat Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Pembagian pas tahap pertama sudah dilakukan pas bulan Juli Agustus lalu yang didampingi oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan. Kegiatan penyaluran bansos berupa cadangan beras pangan untuk bulan September tahap kedua diadakan di halaman kantor camat Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Pembagian beras pada tahap 2 ini dilakukan selama 4 hari sampai dengan hari Kamis 21 September 2023. Pada hari pertama dilakukan di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Batu Urip sebanyak 113 kpm, Kelurahan Senalang sebanyak 188 kpm, dan Kelurahan Selaras sebanyak 188 kpm. Untuk hari kedua akan dilakukan di Kelurahan Ponorogo dan Puncak Kemuning, yang titik salurnya ada di Kelurahan Ponorogo. Pada kesempatan ini, keluarga penerima manfaat tanpa antusias mengantri untuk mendapatkan bansos beras yang dibagikan. Penyaluran bantuan beras bulog ini dilakukan melalui PT Pos Indonesia didampingi tenaga kesejahteraan sosial kecamatan yang bertugas membantu menyelenggarakan kesejahteraan sosial di tingkat kecamatan. Dalam hal ini juga berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 yang menyediakan tempat untuk pembagian bantuan kepada seluruh KPM, khususnya bagi warga di Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Destri Novitasari mengatakan syarat warga KPM untuk mengambil sembako yang pertama, namanya sudah terdaftar di Kementerian Sosial. Selanjutnya membawa KTP asli, kalau yang berwakil membawa KTP penerima serta membawa KTP asli yang mewakili. Nama-namanya sudah ada didaftarkan di absen dari Kemensos, terus nanti membawa KTP asli. Udah itu aja kayak. Kalau yang berwakil membawa KTP yang penerima dan membawa KTP asli yang mewakili. Ayu Fitriani, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus nutup ke Silampari Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silampari Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumangyadi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV punya kita gale.